Arya, kau itu masih muda. Jangan jadi pemalas, kasihan ibumu. Aku kecewa sama kamu. Aku ingin kita putus. Aku harus menyelamatkan ibuku dari kematian. Tapi aku harus cari uang kemana? Sedang posisiku sekarang pengangguran. Arya memang sudah berubah. Lebih baik aku putus dengannya. Kalian tahu tidak? Arya semakin hari semakin berubah. Tiap hari kolektor datang, nagih hutang. Arya itu pengangguran, banyak hutang. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Dina aja sabar, mau sama cowok pengangguran. Dasar pengangguran. Arya, kau itu masih muda. Jangan jadi pemalas, kasihan ibumu. Bicara gampang, gak jelas. Gua nganggur, gua kerja, apa pedulinya? Toh, gua nggak makan di rumah kalian, bikin kesel aja. Arya, tunggu. Aku harus bicara denganmu. Arya, tunggu. Arya, kita harus bicara. Mau bicara apa? Kenapa kamu sekarang berubah? Tadi di warung banyak yang omongin kamu. Bahwa kamu sombong. Kalau punya masalah, jangan hilang terus dong. Aku kecewa sama kamu. Aku ingin kita putus. Kalau sudah bicaranya aku pergi, Arya, apakah kau sudah gila? Orang bisanya melihat dari apa yang dilihatnya. Mereka tidak pernah mau tahu apa yang sedang dihadapi orang tersebut. Kesulitanku kali ini adalah gimana penyakit kanker ibuku bisa dioperasi dengan cepat. Kalau tidak segera dioperasi, maka nyawa ibuku terancam dan aku tidak mau kehilangan ibuku. Ibu harus kuat. Ibu harus bertahan. Ibu pasti sembuh. Arya akan cari uang untuk biaya operasi ibu. Bagaimanapun caranya, aku harus dapatkan biaya operasi ibuku. Aku pinjam dulu tasmu, nanti aku kembalikan. Tasku diambil, jambret, jambret, tolong jambret. ya, jangan sampai dapat. Kejar terus sampai dapat. Untunglah aku berhasil meloloskan diri dari kejaran warga. Kalau sampai ditangkap, aku pasti bodoh. Coba aku lihat apa isi dari tas ini. Duit. Banyak amat duitnya. Tapi ini bukan aku. Aku harus kembalikan uang ini. Ibuku tak akan sembuh dari hasil jambretan ini. Aku harus kembalikan. Ada apa, Ayah? Ayah ingin bicara dengan Dina. ayah tidak suka kau menjalin hubungan dengan Arya. Arya itu hanya seorang pengangguran, tidak berbakti kepada orang tuanya. Coba kau lihat, hidupnya tidak jelas, sering lintang-lantung tak karuan. Ayah dengar ibunya sering ditinggal sendirian. Lelaki seperti itu tidak bisa diharapkan, Dina. Putuskan hubunganmu dengannya. Ayah, hubunganku dengan Aryadot baru saja selesai. Dina sudah putusin Arya. Wow, sungguh berita yang menggembirakan. Kalau begitu sekarang Dina mau pergi sebentar, mau jenguk teman di rumah sakit. Pergilah. Syukurlah, rasa ketakutanku selama ini sudah bisa teratasi. Anakku sudah putus dengan pemuda miskin itu. Aku harus menyelamatkan ibuku dari kematian. Tapi aku harus cari uang kemana? Sedang posisiku sekarang pengangguran. Pertama, aku harus jual motorku ini. Ini aku bayar motor tuamu itu. Selanjutnya aku harus kerja, tak peduli apapun pekerjaan itu. Untuk mengisi perutku cukup dengan mie instan. Ya Allah, kuatkan hamba dalam menghadapi cobaanmu. Sembuhkanlah penyakit ibuku, aku tak peduli cemoohan dan hinaan orang. Bagiku yang terpenting, ibuku sembuh. Ya Allah, bantu hambamu yang banyak dosa ini. Hamba yang sering berbuat zolim. Berikan penyakit itu untukku. Sembuhkanlah ibuku. Alhamdulillah, pasienku sudah melewati masa kritisnya. Aku harus menemui anak berbakti itu. Arya memang sudah berubah.
Lebih baik aku putus dengannya. Lebih baik aku ke rumah sakit untuk jenguk temanku si Maya. Untuk sementara aku lupakan dulu si Arya. Anak ini rupanya tertidur di sini. Arya, Arya bangun. Aku ingin bicara. Gimana keadaan ibuku, Dok? Alhamdulillah, ibumu sudah melewati masa kritisnya. Itu karena kamu sudah melunasi pembayaran dengan cepat. Alhamdulillah, Dok. Terima kasih atas pertolongannya. Arya, aku tidak salah dengarkan. Kamu Dina. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Arya, kenapa kamu tidak mau berterus terang kepadaku? Aku cuma nggak mau kehilangan ibuku. Aku salah. Aku telah jahat sama kamu. Tidak apa-apa, aku sudah biasa disalahpahami. Aku tidak menyangka, ternyata kamu selama ini menghindariku hanya demi ibumu. Aku salah. Maafkan aku, Arya. Terkadang orang yang paling diam adalah orang yang paling berat perjuangannya. Jangan suka menilai seseorang sebelum tahu ceritanya. Segera selamatkan diri. Kalian masing-masing. Jepang datang. Dik, kamu bantu warga ungsikan mereka ke tempat yang aman. Dan ingat, jangan jauh-jauh dariku. Baik, Kak Wario. Wario, aku tertembak. Adik. Dik, bertahan. Mas, jangan pikirkan aku. Berkibarlah benderaku. Merdeka. Dek kita merdeka. Ini bendera merah putih untukmu. Semoga kau senang melihatnya.